Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Hidayat dari kelas PBS 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok 1 hingga kelompok 6. Nah, makalah yang kelompok 1 ini produk dan jasa. Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Contoh produk adalah seperti buku, tabungan, deposito, kredit, dan lain-lain. Jasa adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tak berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu. Nah, contoh jasa ini sendiri ialah jasa jahit, menjahit, jasa pangkas rambut, tukang potong rambut, jasa transfer uang antar bank di bank, dan lain-lain. Nah, makalah kelompok 2, lokasi bank. Lokasi bank adalah jejaring networking di mana produk, barang, dan jasa bank disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam sebuah praktiknya, tingkatan kantor bank terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama kantor pusat. Nah, di mana kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Dan yang kedua, kantor wilayah, di mana pada kantor ini biasanya terdiri dari suatu ibu kota provinsi, bahkan sekarang banyak berada di dekat dengan bank besar. Tugas kantor wilayah ialah untuk melakukan sebuah koordinasi dengan kantor-kantor cabang bank yang berada di dalam wilayah binaannya tersebut. Dan yang kelompok ketiga ialah kantor cabang penuh atau utama. Kantor cabang penuh ini pada dasarnya salah satu kantor cabang yang paling banyak memberikan jasa bank dan paling lengkap. Dengan apa yang dimiliki di sini, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh serta sekaligus dapat membantu kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Dan yang keempat, kantor cabang. Kantor cabang merupakan kantor yang paling sering dan paling banyak melayani nasabah dengan hampir seluruh kegiatan pada bank, produk, dan jasa yang ditawarkan bank terdapat pada kantor cabang ini. Dan yang kelima, kantor cabang pembantu, di mana pada kantor cabang ini memiliki keberadaan di bawah kantor cabang serta kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan kantor cabang. Dan yang keenam, kantor kas, di mana pada kantor ini merupakan suatu kantor bank yang kantornya paling kecil, di mana kegiatannya merupakan meliputi teller saja. Nah, makalah dari kelompok 3, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, yang bersifat membujuk kepada calon pembelinya atau konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, dikemukakan bahwa bank syariah melakukan komunikasi pemasaran dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama itu melalui dengan strategi periklanan. Nah, di mana cara dalam promosi yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini adalah dilakukan oleh bank syariah, mengiklankan dilakukan lewat brosur atau pamflet. Selain itu juga ada developer yang membantu promosi kita di setiap perusahaan. Dan yang kedua, penjualan pribadi. Kegiatan promosi berikutnya yaitu dengan cara penjualan pribadi, di mana seluruh pegawai bank mulai dari satpam hingga pejabat bank, dalam artinya setiap individu memberikan informasi tentang produk perbankan. Dan yang ketiga, hubungan dengan masyarakat. Nah, di mana hubungan dengan masyarakat ini merupakan kegiatan promosi yang dilakukan untuk memancing nasabah
melalui kegiatan seperti sosialisasi dan pengenalan lewat pameran, stand, dan lainnya. Dan yang kelima, melalui pemasaran langsung. Nah, di mana pada pemasaran langsung ini bentuk komunikasi langsung dengan sejumlah konsumen sasaran untuk bertujuan memperoleh tanggapan langsung. Selanjutnya, makalah dari kelompok 4, strategi promosi. Nah, strategi merupakan taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. Nah, promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Strategi promosi ialah sebuah konsep dalam menginfokan atau memberitahukan produk konsumen. Menurut para ahli strategi promosi, menurut Marcel Livia, strategi promosi merupakan rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen promosi seperti periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Adapun tujuan dari promosi ialah untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan. Makalah dari kelompok 5 ialah tentang periklanan. Iklan merupakan media yang dipakai perusahaan dengan tujuan mengingatkan, membujuk, dan memberi informasi. Periklanan dapat dilakukan dengan melalui beberapa media, seperti media elektronik, televisi. Dengan media ini pesan iklan dapat tersampaikan dalam bentuk visual, audio, dan gerak. Melalui media televisi, iklan akan mudah disampaikan kepada konsumen. Adapun manfaat dari iklan tersebut ialah memberikan informasi, branding, membujuk calon pembeli, mengurangi risiko, dan memberikan nilai tambah. Dan makalah yang terakhir dari kelompok 6 ialah etika perbankan. Etika perbankan merupakan suatu aturan permainan sebagai norma pada bankir yang merupakan sopan santun dalam menjalankan usaha. Etika perbankan merupakan suatu etika atau kebiasaan baik dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, dan ditaati oleh para bankir. Etika tersebut mengandung norma dan prinsip-prinsip moral bankir dalam menjalankan usahanya. Nah, adapun ketentuan yang diatur dalam etika secara umum antara lain sikap dan perilaku, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, gerak-gerik, dan cara bertanya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.